A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta ini dan semua hakikatnya. Makhluk ciptaannya adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua antara jin dan manusia itu insya Allah diciptakan oleh Allah supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur hidup di muka bumi ini bukan hanya untuk istilahnya itu melengkapi hidup dan kehidupan di bumi ini, tetapi tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan juga jin itu adalah untuk mengabdi kepadanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang betapa pentingnya suatu kebersihan, sehingga kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih di dalam hal ini tentunya dalam segala sesuatunya. Bahkan seseorang itu terlihat bersih atau tidak sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat MCK. Bagaimana kondisi tempat mandinya, ya, ataupun mencucinya, dan bagaimana kondisi WC-nya. Ya, kalau ketiga-tiganya itu sudah mencerminkan suatu hal yang bersih, insya Allah tercermin seseorang itu mempunyai kebiasaan untuk bersih. Ya, karena dia yakin bahwa bersih itu sebagian dari iman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan kebersihan ini mari sama-sama kita menjaga, khususnya di lingkungan kita sendiri. Bagaimana kebersihan di lingkungan kita sendiri. Terkesan suatu hal yang ironis apabila di suatu masjid ataupun mushola kondisi tempat wudhunya, kondisi tempat mandinya ataupun kondisi WC-nya itu kotor. Jadi saya mengajak mari kita yang sudah paham bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, luangkan waktu kita untuk membersihkan segala sesuatunya yang mungkin di lingkungan masjid kita ataupun di mushola kita. Bukan itu saja, ya.
terutama di dalam keluarga kita. Jadi segala sesuatunya kalau bersih, insya Allah jauh dari penyakit. Dan bersih itu merupakan suatu hal yang sehat. Kan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah saya bacakan di atas tadi. Hendaklah kita menjaga diri kita ya, dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Utamakan kita sendiri yang harus berbenah, yang harus baik, yang harus lebih baik daripada kita sibuk mengurusi orang lain sementara diri sendiri ya, tidak terpikir akan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya, bahwasanya panggilan khusus orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat. Ya. Allah murka terhadap orang yang demikian itu. Ya. Nah, dari kata-kata ini kita mempunyai konsekuensi untuk ajak, tetapi juga konsekuensi untuk berbuat. Suatu hal yang janggal kita hanya mengajak, sementara kita sendiri ya, tidak mau berbuat apa yang kita ajak tersebut, apa yang kita ajakkan tersebut. Mengapa? Karena itu suatu proses. Ya. Kita mengajak baik pada orang lain, tentunya ya, sebelum kita mengajak baik kepada orang lain, ya, suatu hal yang ironis, suatu yang janggal ya, apabila kita sendiri belum melaksanakan kebaikan. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya perintah-perintah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Sementara juga Allah menegur kepada kita. Pantas enggak kamu bisa berbuat kebaikan, mengajak kebaikan kepada orang lain? Ya, pantas enggak kamu bisa mengajak ya, berbuat baik kepada orang lain, sementara engkau enggan untuk melaksanakan apa yang kau ajak tersebut? Afala ta'qilun, kata Allah, apakah kamu tidak berpikir? Nah, ini pertanyaan dari Allah ya. Jadi kita berhati-hati dalam berucap ya, karena konsekuensi daripada ucapan kita itu pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, tetapi tentunya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lebih dari itu, kita mengajak khususnya ya, keluarga kita dulu. Baru keluarga kita sudah, baru masyarakat lingkungan kita ajak untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus itu sebenarnya sudah jelas ya. Hanya saja mungkin kemampuan kita untuk mengikuti jalan itu mungkin yang belum bisa. Untuk itu mari kita bersama ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya selaku kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini diberi kemudahan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam amal agama secara baik dan benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sudah mengikuti arahan dari Al-Quran, arahan dari Al-Hadis, yang sumbernya itu dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, insya Allah. Karena Rasulullah sudah mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. 2 perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Untuk itu jangan bosan-bosannya ya, kita selalu mengkaji dan mengkaji ya, apa isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian kita selalu belajar dan tak ada hentinya ya. Belajar terus, menuntut ilmu, dan kewajiban kita juga mengamalkan ilmu yang telah kita dapat ya. Satu hal yang janggal, kita hidup ini tidak memiliki ilmu. Suatu hal yang janggal, ilmu yang kita peroleh ya, tidak diamalkan. Suatu hal yang janggal juga, amalan yang kita lakukan itu tanpa didasari dengan ikhlas. Mudah-mudahan ilmu kita berkah, amal kita berkah, disertai keikhlasan di dalam kita mengamalkan kehidupan sehari-hari atas dasar mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.